dapat jalan sendiri. Tuhan, tolong padaku, biarlah sinar-Mu menerangiku, sebab ku tak dapat jalan sendiri. Ku tak dapat jalan sendiri. Tuhan, tolong padaku, biarlah sinar-Mu menerangiku, sebab ku tak dapat jalan sendiri. Puji nama Tuhan, Shalom, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Kesempatan yang indah kalau kita tetap boleh beribadah, memuji Tuhan lewat doa malam hari ini. Mari sama-sama kita mau satukan hati dalam doa. Bapa dalam surga, terima kasih buat kesempatan yang indah kami boleh beribadah kembali merenungkan firman Engkau. Kiranya Tuhan memberkati setiap kami yang mendengar dan juga hamba-Mu yang berbicara. Kiranya Tuhan boleh pakai hamba-Mu ini Tuhan lewat keterbatasannya, lewat kelemahannya, boleh menjadi pembawa firman yang sesuai dengan apa yang Tuhan mau Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Berkati malam hari ini Tuhan. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak Ibu, pada malam hari ini kita sama-sama akan merenungkan dari Mazmur 77. Jadi Mazmur 77 ini dapat dibagi menjadi dua bagian. Bagian yang pertama adalah ayat yang kedua sampai dengan yang ke-11. Dan di bagian yang kedua di ayat 12 sampai dengan 21. Seperti itu. Sebagai awalan, di bagian pertama ini Asaf menyerukan perasaannya di dalam penderitaan. Ada banyak keluh kesah di dalamnya yang dapat kita temukan saat nanti Bapak Ibu juga membacanya. Sedangkan di bagian yang kedua, kita dapat menemukan iman dan pengharapannya muncul kembali. Seperti itu. Maka tidak heran di dalamnya kita dapat menemukan pujian, keyakinan, dan iman yang muncul. Nah, di ayat yang kedua dan tiga ini, Bapak Ibu, sangat menarik. Kenapa sangat menarik? Karena di situ Asaf mengeluh. Karena dia merasa Tuhan sama sekali tidak hadir dalam hidupnya, dan bahkan dalam hidup bangsanya. Bukankah ini adalah ungkapan dari seseorang yang frustasi? Dia merasa Tuhan tidak mendengarkan dia. Bahkan dia sampai berseru kepada Allah. Bukan satu kali, tapi berulang kali ia berseru kepada Allah. Di ayat yang kedua. Kemudian di ayat yang ketiga, jika Bapak Ibu perhatikan, di sana ada ditulis malam-malam ia berseru kepada Tuhan dengan suara nyaring. Dan dia lakukan itu terus menerus. Dan bahkan di bagian yang terakhir Asaf berbicara, jiwaku enggan untuk dihiburkan. Di satu sisi mungkin kalimat ini menggambarkan bahwa tidak ada yang bisa menghibur dia saat itu. Apapun yang terjadi, penghiburan apapun yang dia terima, kalimat apapun yang dia ucapkan orang kepada dia, bahkan Tuhan ketika menghibur dia, itu tidak cukup buat dia. Saking frustasinya Asaf pada waktu itu. Dan yang Bapak Ibu lagi perhatikan, ada satu hal yang mencolok di dalam dua ayat tersebut. Seperti itu di ayat yang kedua dan tiga. Berulang kali dia menyebut kata aku di sana. Ada penulisan sekitar 6 kali saya hitung, di mana di sini dia berkata aku secara terus menerus.
Yang artinya apa? Yang artinya fokusnya hanya kepada Dia. Maka saya setuju dengan seorang penulis yang menyatakan bahwa Mazmur 77 ini adalah contoh yang jelas tentang mengasihani diri. Ketika kita mengasihani diri, seakan-akan seluruh dunia fokusnya hanya kepada kita. Saya yang paling terluka, saya yang paling sedih, saya yang selalu harus diperhatikan dan seterusnya. Kita terus-menerus hanya memikirkan keadaan kita sendiri, kesedihan kita, kemarahan kita, ego kita, luka kita, penderitaan kita. Fokusnya hanya kepada kita. Kita tidak bisa melihat lagi kebutuhan orang lain. Kita tidak bisa lagi melihat penderitaan orang lain. Dan yang paling celaka adalah kita tidak bisa melihat anugerah Tuhan dalam hidup kita saat ini. Itulah mungkin gambaran yang terjadi pada Asaf waktu itu, Bapak Ibu. Jadi dari ayat 2 sampai 11 cukup jelas digambarkan adalah di ayat yang kedua dan 3. Jikalau nanti Bapak Ibu boleh merenungkan sendiri di rumah, boleh baca ayat itu secara terus-menerus untuk boleh mengetahui apa sebenarnya yang ada dalam pikiran Asaf waktu itu. Dan di ayat yang keempat sampai yang keenam saya coba ringkas gitu ya. Di ayat yang keempat Bapak Ibu boleh perhatikan. Di situ dia menuliskan ketika mengingat Allah gitu ya. Tapi yang ada ditulis di situ apa? Malah mengerang. Gitu ya. Bukankah ini seharusnya adalah hal yang baik karena dia mengingat Allah? Tapi justru ketika mengingat Allah dia malah mengerang. Semakin mengingat Allah dia semakin mengasihani dirinya sendiri. Makin mengingat Allah malah dia justru semakin susah. Di ayat yang ke-6 Bapak Ibu boleh perhatikan, di situ ada tulisan zaman lampau gitu ya. Artinya mungkin boleh diartikan hari-hari ini, zaman dahulu atau mungkin tahun-tahun yang lalu yang sudah dia lewati artinya. Artinya dia mengingat masa lalu dan dia itu bahagia banget dengan masa lalunya. Seperti itu. Dan itu dia punya pola pikir bahwa Allah sangat baik dalam hidupnya karena keadaannya sangat baik. Oleh sebab itu Allah itu baik. Nah ini masalahnya. Dia mengingat bahwa dulu semuanya baik-baik saja sementara semua itu hancur di masa sekarang. Dan dia menyalahkan Tuhan. Saking Bapak Ibu ya, bagaimana keadaan Asaf waktu itu, dia sampai memunculkan pertanyaan. Ini singkat saja Bapak Ibu. Di ayat yang ke-8 sampai dengan yang ke-10 gitu ya. Banyak orang mungkin saat ini ya, sebelum saya mau ngawali ayat yang ke-8 dan ke-10, banyak orang cuma melihat yang dulu semuanya baik, dulu semuanya enak, dulu semuanya bahagia, senang, gembira, dan menyesali hari ini. Padahal hari ini pun tetap adalah anugerah Tuhan, bukan? Padahal di hari-hari ini pun tetap ada kebaikan Tuhan, bukan? Buktinya apa? Bapak Ibu Saudara terkasih dan saya masih ada sampai saat ini. Ini semua karena penyertaan Tuhan. Bahkan saking frustasinya Asaf, saya lanjutkan gitu ya. Di ayat yang ke-8 dan 10 dia menuliskan sosok Allah dalam pikirannya, dan itu salah Bapak Ibu ya. Boleh diperhatikan di ayat yang ke-8 sampai dengan yang ke-10. Dia membayangkan Allah itu yang ada dalam pikirannya. Allah yang seperti apa? Allah yang menolak dia, Allah yang tidak bermurah hati lagi, Allah yang mengingkari kasih setia dan janjinya, dan Allah yang tidak lagi punya belas kasihan. Dan apabila Asaf melihat Allah dengan hal yang seperti itu gitu ya, maka Asaf melihat dengan cara yang salah. Dan di ayat yang ke-11 ini adalah kesimpulan dari penderitaan Asaf. Dia merasa bahwa Allah itu berubah. Bapak Ibu, saya berdoa kita tidak sedang dalam kondisi seperti Asaf yang menyalahkan Tuhan. Namun pertanyaannya, apakah kita sedang dalam keadaan menuju seperti Asaf, di mana kondisi yang mungkin saat ini kita malah menyalahkan Tuhan.
Dimana seringkali kita melihat masalah kita dan kita tidak bisa melihat anugerah Tuhan di tengah masalah itu. Hal itulah yang menyebabkan kita salah dalam menilai Allah. Tapi puji Tuhan Bapak Ibu, kita tidak hanya membahas tentang penderitaan dan kesedihan Asaf. Di bagian yang kedua, tadi kita bahas bagian yang pertama di ayat yang kedua sampai dengan yang ke-10. Yang ke-11. Tapi itu tentang penderitaan Asaf gitu ya, keluh kesahnya kepada Tuhan. Namun di bagian yang kedua ini ada titik balik Bapak Ibu Saudara. Asaf tidak berhenti di titik dia jatuh, dia down. Namun di ayat bagian yang kedua ini, di ayat yang ke-12 sampai 21, boleh Bapak Ibu ikuti. Asaf memutuskan untuk move on atau berjalan maju. Di sini pandangan Asaf mulai berubah, imannya mulai tumbuh. Jikalau Bapak Ibu lihat di ayat yang ke-12 sampai dengan ke-13, akan sedikit mirip dengan bagian yang pertama. Apa yang mirip? Yang mirip sama-sama Asaf mengingat tentang masa lampau atau masa lalunya. Perbedaannya adalah pada kesimpulannya. Di bagian yang pertama, ketika dia mengingat Allah, dia mengerang, dia gelisah, semakin mengingat maka semakin mengasihani dirinya sendiri. Tapi di bagian yang kedua, semakin dia mengingat Allah, dia semakin memuji Allah. Gitu ya. Di bagian yang pertama dia hanya memikirkan dirinya sendiri. Yang penting aku, lukaku, penderitaanku dan lain sebagainya. Gitu ya. Fokusnya pada diri sendiri. Dia melihat Tuhan dari masalahnya. Dia memandang Tuhan dari masalahnya. Yang penting adalah apa yang dia terima dan dia alami. Dia alami baik atau dia alami buruk, semua karena Tuhan. Bukan Tuhan yang penting, tapi apa yang dia alami yang penting. Kalau sebab itu dia di bagian yang pertama dia lebih melihat Tuhan dari masalahnya. Seperti itu. Maka Tuhan hanyalah pelayan baginya. Tapi di bagian yang kedua, ketika dia mengingat Tuhan, ketika dia mengingat masa lalunya, berbagai pekerjaan Tuhan yang pernah dia alami atau yang pernah dia dengar, dia mencoba merenungkan Tuhan. Di sini bukan dirinya lagi yang penting, bukan apa yang dia alami yang penting, tapi Tuhanlah yang penting. Siapa Tuhan tidak ditentukan dari apa yang dia alami. Entah itu keadaannya baik, entah keadaannya buruk, Tuhan tetap baik. Ketika keadaan senang, ketika keadaan susah, Tuhan tetap baik. Dia melihat masalahnya dari Tuhan. Baik susah maupun senang, Tuhan tidak berubah. Berbeda dengan yang pertama. Dia melihat masalah, melihat Tuhan dari masalahnya. Dia melihat Tuhan dari masalahnya. Gitu ya, kalau misalnya masalahnya berat dan besar, berarti Tuhan jahat. Dia melihat Tuhan dari masalahnya. Di bagian yang kedua dia melihat masalah dari Tuhan. Oke, ketika Tuhan kasih masalah, Tuhan tetap baik. Ini semua untuk kebaikan kita, untuk kebaikan aku. Di ayat yang ke-14 tentang Allah itu kudus, suci dan benar. Di ayat ke-15 Allah itu melakukan keajaiban yang besar, dahsyat. Di ayat yang ke-16 boleh Bapak Ibu baca juga, Allah itu sayang dan peduli dan melakukan pekerjaan yang dahsyat untuk menyelamatkan dan menebus hidup kita. Pola pikirnya tentang Allah sudah berubah. Karena yang jadi fokusnya bukan lagi masalahnya, tapi Tuhan yang lebih penting. Inilah yang direnungkan oleh Asaf. Maka ketika Asaf di dalam kesusahan, di dalam keraguannya, dia yakin bahwa Allah tetap bekerja. Dan di bagian yang terakhir Bapak Ibu, di ayat yang ke-20 itu ada sesuatu yang unik. Di bagian terakhir ditulis jejaknya tidak kelihatan. Apa artinya? Ini sama dengan yang terjadi dalam hidup kita hari-hari ini. Bapak Ibu boleh coba merenungkan hidup kita masing-masing. Bagaimana cara hidup kita ketika menjadi orang yang percaya? Seperti apa hidup kita?
Sepanjang kita menjadi orang Kristen, berapa banyak karya Tuhan yang nyata dalam hidup kita. Dan kita ingat hal itu. Kita berdosa, Dia ampuni. Kita berdosa lagi, Dia ampuni lagi. Kita bayi rohani yang sangat lama, tapi Tuhan mau sabar, Dia mau tuntun kita sampai kita boleh bertumbuh, mengenal Tuhan sedikit demi sedikit. Kita mulai melayani Tuhan di gereja atau dimanapun Tuhan tempatkan kita melayani. Terus kita mulai sombong, kita bangga bisa melakukan sesuatu, kita menunjukkan diri kita hebat di depan banyak orang. Apakah Tuhan murka? Tidak. Tuhan sabar. Dan sampai hari ini saya percaya Tuhan masih membentuk hidup kita untuk semakin sempurna di hadapan Tuhan. Tetapi bukankah jejak Tuhan tidak kelihatan? Apa yang kita butuhkan Dia cukupkan. Apa yang kita saat ini mungkin kurang, Tuhan tambahkan. Ketika kita meragukan Tuhan, Dia meyakinkan kita terus menerus. Ketika kita marah sama Tuhan, Tuhan ladeni kita. Dia sabar menuntun kita, merangkul kita, sampai kita mengerti bahwa Tuhan bukan marah. Itu bukti kasih sayang Tuhan kepada kita. Tetapi seringkali jejak Tuhan tidak kelihatan, bukan? Dan itu sebabnya kita sering meragukan Allah. Kadang ketika kita kecewa kepada Allah, kita hidup seperti tanpa Allah. Tapi sebagai orang percaya lewat Mazmur 77 ini, kita yakin bahwa Allah masih dan akan terus bekerja dan berkarya lewat hidup kita. Dia bekerja dengan dahsyat, tapi seringkali jejaknya tidak kelihatan. Bapak Ibu, mau gak saat ini kita kembali melihat Tuhan dengan benar? Karena mungkin selama ini kita melihat Tuhan dengan cara yang salah, dengan pola pikir yang salah. Kita hanya mengasihani diri sendiri. Kita menyalahkan Tuhan atas apa yang terjadi. Tapi waktu kita melihat dengan benar, percayalah ada anugerah Tuhan yang besar di sekitar kita, yang sedang Dia kerjakan lewat hidup kita. Bapak Ibu, saya ajak kita untuk sama-sama merenung. Sampai saat ini kita masih ada, kita masih diberi nafas oleh Tuhan, kita masih boleh bangun pagi, menghirup oksigen dengan bebas. Itu adalah bukti Tuhan masih mengasihi kita. Dan sampai selama kita hidup, apakah kita seperti Asaf? Dan ketika kita melihat masa lalu, wah semuanya enak ya, gak kayak sekarang. Wah dulu semua baik-baik saja, tidak seperti sekarang. Apakah kita melihat dengan cara seperti itu? Bukankah kita harusnya sadar bahwa ketika kita boleh melewati semua masalah itu, kita sadar bahwa ada Tuhan yang menyertai kita. Mazmur 77 ini berbicara banyak kepada kita untuk boleh menyadarkan kita bahwa memang jejak Tuhan tidak kelihatan. Tetapi percayalah, walaupun jejak Tuhan tidak kelihatan, tapi Tuhan tetap terus berkarya dalam hidup kita. Shalom. Berikut adalah pokok doa syafaat yang bisa kita panjatkan pada malam hari ini. Dipersilahkan untuk mencatat atau men-screenshot tayangan ini. Tayangan video ini akan berakhir dan dipersilakan untuk berdoa selama 30 menit ke depan. Sampai bertemu pada ibadah doa Philadelphia mendatang. Selamat malam, Tuhan memberkati.